Oke, di pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ini kita kembali bertatap muka melalui online. Di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang isim ya. Isim itu apa? Kata, benda, simpelnya. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Nah, jadi satu lagi jenis kata dalam bahasa Arab. Jadi jenis kata dalam bahasa Arab itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu isim, kata benda. Kemudian yang kedua fi'il, kata kerja. Dan yang ketiga harf. Nah, kemarin isim sudah kita bahas, fi'il sudah kita bahas. Sekarang waktunya kita membahas tentang harf. Ya. Jadi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang harf. Jenis ketiga dari kata dalam bahasa Arab. Apa sih harf? Harf ini bisa juga kadang ada yang disebut juga huruf. Ya boleh aja sih, nggak apa-apa. Tapi huruf yang dimaksud di sini bukan huruf hijaiyah ya. Dia huruf hijaiyah kayak alif, ba, ta, tha itu beda lagi. Harf dengan huruf yang dimaksud di sini. Ini dia harf atau huruf dalam jenis kata. Makanya kalau saya lebih suka nyebutnya harf karena biar membedakan antara harf dan huruf hijaiyah itu sendiri. Oke. Nah, apa sih harf? Kalau isim itu kata benda, kalau fi'il kata kerja. Kemudian harf ini apa? Nah, mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya, harf ini bisa juga kita artikan sebagai kata penghubung atau konjungsi ya. Kata penghubung atau konjungsi. Misalkan apa? Dari, ke. Nah, kalau secara definisinya sendiri, harf itu artinya adalah kata yang tidak memiliki makna jika dia hanya berdiri sendiri. Jadi itu harf itu kata yang tidak memiliki makna jika dia hanya berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri itu gimana? Contoh gini nih. Ke, dari. Nah, itu contoh dari harf. Misalkan kita ngomong nih, ada teman kamu tiba-tiba datang, bro, ke. Nah, ke-nya ke apa? Nggak ada makna. Atau, dari. Dari apa? Nah, dia nggak bisa punya makna yang jelas, kecuali dia disandingkan dengan, kata yang lain. Jadi misalkan, ke kelas, dari pasar, dari sekolah, ke kota, ke desa. Nah, jadi harf itu dia nggak ada makna kalau dia hanya berdiri sendiri. Jadi nggak sempurna gitu maknanya kalau dia hanya berdiri sendiri. Nah, itu harf. Intinya sih ya selain kata benda dan selain kata kerja, selain isim dan selain fi'il, yaitu adalah harf. Biasanya memang kata penghubung atau conjunction dalam bahasa Inggrisnya gitu kan. In, on, nah itu biasanya di dalam bahasa Arab itu disebut dengan harf. Oke, paham ya harf ya? Nanti kalau ada yang bingung ditanyain. Harf itu ada banyak macamnya sebenarnya. Harf itu ada banyak macam. Ada harful jar, ada harful nasbi, ada harful jazm. Nah, ada beberapa macam. Tapi ya simpelnya harf itu ya tadi yang dia nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Nah, untuk di pertemuan ini karena kita belajar tentang dasar-dasar bahasa Arab, yang kita bahas dalam pertemuan ini hanya harful jar. Nah, jadi harful jar ini adalah salah satu dari harf. Nah, yang kita bahas adalah harful jar. Apa itu harful jar? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nih, harful jar ya, harful jar. Apa itu harful jar? Harful jar itu adalah huruf ya, harf yang menjadikan isim setelahnya itu berharokat kasroh. Nah, kayak kemarin kita udah belajar ya, belajar tentang ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, ada pelaku, ada pekerjaan, dan ada objek yang dikenai oleh pekerjaan. Nah, objek yang dikenai oleh pekerjaan itu yang tadinya dia dhammah berubah jadi fathah. Jadi isim itu bisa berubah. Misalkan kolamun. Kolamun itu bisa berubah jadi kolaman, bisa berubah jadi kolamin.
Kapan dia jadi kolamun, kapan dia jadi kolaman, kapan dia jadi kolamin. Nah, itu ada penyebabnya. Salah satunya kemarin kalau dia jadi maf'ul, dia jadi kolaman, dia jadi fathah. Nah, dia bisa juga jadi kolamin. Kapan? Kalau sebelumnya ada harfu jar. Nah, jadi harful jar ini adalah harf yang menyebabkan isim setelahnya itu jadi kasroh. Jadi kolamun, jadi kolamin. Contoh. Nah, harful jar ini ada banyak sebenarnya, nggak banyak sih, ada beberapa lagi selain ini, tapi untuk materi ini kita hanya mempelajari 4 ini ya. Nah, yang pertama ada min, ada ila, ada ala, ada fi. Artinya apa? Min itu artinya dari. Min artinya dari. Ila artinya ke. Ala artinya di atas. Fi artinya di dalam. Nah, tadi ya harf itu pengertiannya dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia maknanya nggak jelas. Jadi nggak bisa kita cuma ngomong min gitu, ya kan? Dari kayak tadi nggak bisa. Ala di atas, ya di atasnya di atas apa? Nah harus jelas. Nah makanya dia harus disandingin dengan isim, dengan kata bendanya. Contoh, roja'tu min madrasati. Nah, kalau setelahnya itu alif lam, dia bisa dibaca mina. Jadi roja'tu minal madrasati. Nah, artinya apa? Roja'tu ini artinya roja'a yarji'u. Bahasa Arabnya roja'a yarji'u. Apa artinya roja'a yarji'u? Itu pulang. Nah, kemarin kita udah belajar fi'il ya. Kalau kita ngapal fi'il, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Roja'a yarji'u. Berarti roja'a fi'il madi, yarji'u fi'il mudhari. Nah, kalau huwa kan roja'a. Nah, kalau dia roja'tu, berarti apa domirnya? Domirnya ana. Nah, ana roja'tu. Berarti kalau ana roja'tu artinya saya telah pulang. Roja'tu minal madrasati. Nah, lihat ya. Madrasatun itu artinya sekolah, ya kan? Aslinya itu madrasatun, dia dhammah. Tapi karena ada harful jar, yang di sini harful jarnya adalah min, artinya dari, maka berubah. Yang tadinya madrasatu berubah jadi madrasati gitu. Jadi diingat, kalau sebelumnya ada harful jar, maka isimnya jadi kasroh. Jadi roja'tu minal madrasati. Saya telah pulang dari sekolah. Nah, gitu ya. Contoh nomor 2, ila artinya ke. Azhabu ilal jami'ati. Nah, azhabu apa artinya? Zahaba yadhabu. Zahaba yadhabu artinya pergi. Berarti kalau azhabu siapa yang pergi? Ana, fi'il mudhari ya kan? Zahaba yadhabu. Kalau huwa yadhabu, kalau ana adhabu. Nah, ini yang kita hafalkan di pertemuan sebelumnya. Makanya penting hafal itu kemarin. Karena nanti banyak soal-soal yang dia membutuhkan perubahan-perubahan itu berdasarkan domirnya. Nah, kalau adhabu berarti domirnya siapa? Ana. Ana adhabu. Ila harful jar. Nah, setelahnya ada isim. Nah, ada alif lam. Alif lam kan tanda isim kan? Nah, jami'ati ilal jami'ati. Nah, jami'atun artinya kampus. Jadi azhabu ila al jami'ati. Loh kok al jami'ati? Karena ada ila. Ila ini adalah harfun jar. Jadi jami'ati jadi kasroh. Gitu. Azhabu ilal jami'ati. Saya berangkat atau saya pergi ke kampus. Nah, yang nomor 3 ada ala. Artinya di atas. Ala ini di atas yang artinya nempel ya. Jadi barangnya itu nempel. Kan ada di atas yang dia itu ngambang. Misalkan maksudnya dia nggak nempel dengan benda yang di atas, yang di bawahnya. Contoh misalkan lampu. Lampu dengan lantai itu kan di atas, tapi dia nggak menempel di lantai. Nah, itu dia fauko namanya, beda lagi. Nah, kalau ini dia ala. Ala itu dia menempel. Misalkan al-qalamu alal maktabi gitu ya. Al-qalamu itu apa? Kemarin pena. Nah, ada alif lam. Kalau udah ada alif lam nggak boleh qalamun. Jadi al-qalamu ala di atas maktabi. Nah, maktabi apa? Meja. Kenapa bi? Karena ada
ala. Jadi yang tadinya maktabun, al-maktabu berubah jadi al-maktabi. Al-qalamu alal maktabi, berarti pena itu di atas meja. Yang terakhir ada fi. Fi ini artinya di dalam. Contoh, al-kitabu fil hakibati. Nah, al-kitabu fil hakibati. Buku itu di dalam tas. Hakibatun itu tas. Nah, ingat, kalau dia ada tak marbutoh berarti dia muzakkar apa muannas? Muannas. Nah, fil hakibati. Tas buku itu ada di dalam tas. Nah, ingat ya, ketika ada harful jar min, ila, ala, fi, maka isim setelahnya berharokat kasroh. Diingat ya, dihafalin ya. Min itu artinya dari, ila itu ke, ala itu di atas, fi itu di dalam. Nah, ini aja materi untuk harful jar ya. Untuk harf secara umum. Nah, jadi perlu diingat isim, fi'il, harf. Nah, sekarang kita coba latihan gimana cara membedakan isim, fi'il, sama harf. Ini saya kasih beberapa catatan ya. Lihat, diingat-ingat. Isim itu ada tanwin atau alif lam. Jadi kalau dia ada tanwin atau ada alif lamnya, dia sudah pasti isim. Kecuali nama orang atau nama tempat yang memang sudah baku ya. Kayak kemarin saya contohin ya kan, Agus. Nggak bisa kita ubah jadi Agusun gitu kan. Natar misalkan kita ubah jadi Natarun, nggak bisa, jadi memang udah pasti. Tapi kalau selain itu dia pasti ada tanwin atau ada alif lam. Yang kedua, fi'il. Nih, fi'il madi atau fi'il mudhari itu dia punya ciri khusus setiap bentuk fi'il. Kayak kemarin kalau fi'il madi itu dia bentuknya biasanya 3 huruf ya kan, kayak nasoro, jalasa, koroa. Kecuali nanti dia udah beda domirnya, misalkan tadi roja'a jadi roja'tu. Nah, kalau fi'il mudhari ada ciri-cirinya. Awalnya kalau nggak ya, ta, alif, sama nun. Nah, itu diingat-ingat. Nah, kalau dia udah bukan isim dan bukan fi'il, nah kemungkinan dia harf. Ciri-ciri yang paling umum harf itu apa ya? Tadi, umumnya harf itu dia jumlah hurufnya sedikit. Contoh ya, contoh tadi ini nih, min, ila, ala, fi. Ya cuma itu kan. Jadi dia cuma sedikit hurufnya. Jadi lebih mudah dikenali lah kalau itu harf. Nah, contoh torikun. Nah, torikun ini kira-kira isim, fi'il, atau harf? Isim. Kenapa dia isim? Karena dia ada tanwin. Nah, tanwin ini dia adalah salah satu ciri isim. Nasoro. Lihat, dia ada tanwin nggak? Nggak ada. Habis itu dia ada alif lam nggak? Nggak ada. Berarti dia bukan isim. Kita coret. Berarti antara fi'il sama harf. Nah, kira-kira ini bentuk fi'il apa bentuk harf? Nasoro, jalasa, kataba. Oh, ini fi'il. Berarti ini fi'il madi. Nah, yaftahu. Nah, ini juga nggak ada tanwin, nggak ada alif lam. Bentuknya ini berarti dia kalau nggak fi'il harf kan. Kalau harf tadi itu dikit. Nah, berarti ini apa? Fi'il. Selanjutnya al-ma'u. Nah, ini jelas nih ada alif lam. Berarti kalau ada alif lam dia apa? Dia isim. Terus ala. Nah, udah jelas. Hurufnya dikit, dia nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Berarti dia harf. Jawalatun. Jelas ada tanwin. Artinya dia adalah isim. Min. Nah, cuma dikit kan? Kelihatan kan kalau dia harf? Berarti dia harf. Ya'lamu. Nah, ini ada tanwin nggak ada. Alif lam juga nggak ada. Berarti kalau nggak fi'il dia harf. Harf kayaknya bukan karena dia banyak. Berarti dia fi'il. Nah, fi'ilnya fi'il apa? Diawalin dengan ya, diakhiri dengan dhammah. Berarti dia fi'il mudhari. Gitu. Yang terakhir nih, al-qahwatu. Udah jelas ada alif lam. Berarti dia adalah isim. Nah, jadi misalkan tadi nih, torikun kalian tahu nggak artinya apa? Nasoro, ya tahu, pokoknya kata-kata ini tahu nggak? Nah, walaupun kalian nggak tahu artinya, kalian tetap bisa jawab mana isim, mana fi'il, mana harf berdasarkan ciri-ciri tadi yang saya highlight di sini ya. Nah, ini bisa dipegang. Jadi, walaupun yang udah kalian hafalin mufradatnya itu lupa, kalian lihat ciri-cirinya aja, itu kita udah bisa tahu mana isim, mana fi'il, mana harf gitu ya.
Oke, setelah ini kalau ada yang bingung ditanyakan. Oke, silahkan.